Wah, nggak kerasa ya udah sampai di video ketiga di Daewoo Social Impactor. Di video kali ini, aku bakal cerita tentang Augmentative and Alternative Communication atau yang biasa disingkat AAC. Nah, sebenarnya apa sih AAC itu? AAC ini adalah suatu metode alternatif komunikasi yang dapat menjadi pengganti dari ucapan ataupun lisan untuk mereka yang memiliki keunikan untuk tidak bisa berkomunikasi melalui lisan secara optimal. Nah, biasanya AAC tersebut berupa papan yang berisikan gambar atau simbol yang deskriptif. Lalu, sebenarnya bagaimana sih sejarah terbuatnya AAC ini? Jadi AAC ini pertama kali dibuat di tahun 1920 oleh seseorang yang pernah memiliki penyakit cerebral palsy, yaitu Hal Rowe, di mana dibalik semuanya itu dia berinovasi untuk membuat AAC ini. Selanjutnya, AAC itu sebenarnya dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah unaided dan yang kedua adalah aided AAC. Di sini kita sebenarnya akan berfokus untuk aided AAC. Tapi yuk kita juga ketahui bagaimana sih yang unaided AAC itu sendiri. Unaided AAC ini adalah AAC yang tidak berbasis dengan teknologi, sehingga biasanya menggunakan bahasa tubuh ataupun ekspresi muka sebagai media komunikasi mereka. Sedangkan untuk yang aided AAC di sini adalah AAC yang sudah berbasis teknologi, baik itu yang low tech maupun yang high tech. Di sini untuk yang low tech sendiri contohnya adalah seperti melalui gambar objek atau simbol, sedangkan yang high tech sendiri lebih menggunakan alat elektronik ataupun yang lebih teknikal. Lalu bagaimana sih penerapan AAC di Indonesia? Sayangnya penerapan dari atau penggunaan AAC di Indonesia ini masih belum luas, sehingga teman-teman people with intellectual and development disabilities masih belum terlalu familiar dengan AAC ini. Daewoo Pharmaceutical bekerja sama dengan Peach Market Korea Selatan sedang berupaya nih untuk dapat menerapkan penggunaan AAC di Indonesia melalui kartu bergambar seperti yang diadaptasi di Korea Selatan saat ini. Wah, keren banget ya. Makanya yuk selalu dukung tim Daewoo Social Impactor untuk bisa memberikan impact yang lebih oke lagi. Sekarang kita cari tahu bagaimana sih dampak penggunaan AAC ini ke teman-teman PWIDD. Nah, tadi juga sempat udah cerita ya kalau nanti hasil akhir di Daewoo itu kita mau ada semacam bikin buku apa Kak Vira tadi namanya Alternative Communication. Iya, jadi media gambar gitu ya Media supaya visualisasi supaya teman-teman Mempermudah. disabilitas perkembangan dan intelektual ini bisa lebih memahami dan bisa paham gimana mereka mengkomunikasikan rasa sakitnya atau mungkin apa yang mereka alami, apa mereka rasakan gitu melalui pembelajaran di buku-buku ilustrasi Iya. visualisasi tersebut. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman penyandang disabilitas intelektual ini suatu langkah yang tepat nggak sih, atau mungkin bisa ada ide-ide lain nih untuk mereka bisa belajar setidaknya untuk secara individual gitu ya dari metode pembelajaran tadi. Dari tanggapan Mbak Nila atau Mbak Sisil gimana? Selaku yang mendampingi Iya, yang teman-teman mendampingi. disabilitas. Benar. Mungkin yang mudah banyak gambar, banyak warna. Yang mudah dimengerti bahasanya, banyak gambar, banyak warna. Itu akan lebih mudah karena tadi mungkin juga kebanyakan dari teman-teman itu kayak anak TK ya tadi kan Sisil bilang. Ya, kita kan punya pojok baca ya. Itu mereka tuh kelihatan lebih senang tertarik bacanya itu seperti komik. Kayak gitu bener-bener kayak anak-anak gitu. Iya. Kalau misalnya kayak senang visual berarti. iya kalau yang tulisan banyak itu mereka males gitu. Tapi kalau yang banyak gambar disampaikan seperti itu mereka pasti lebih suka. Tapi kemampuan membaca, menghitung tadi mungkin Mbak Nila juga bisa cerita nggak? Itu kira-kiranya kayak gimana? Ada beberapa yang bisa membaca, tapi yang membaca dengan pelan, terus tidak bisa banyak. Ya kalau komik atau bacaan-bacaan sederhana gitu kan ceritanya gampang dipahami, terus tulisannya tidak banyak. Tulisan gambar Ya gitu difasilitasi dengan gambar, jadi itu lebih memudahkan. Jadi memang harus seperti itu, harus banyak gambar, banyak warna. Itu yang bikin anak-anak tertarik sih itu. Oke. Tapi kalau untuk kemauannya sendiri itu udah ada ya, dan itu perlu dibangun juga sebetulnya dari teman-teman. Jadi ya perlu dibangun ya. Macam-macam ya karakternya. Ada yang suka baca, suka main, suka
ya kayak kita yang lain Kita lah. aja. Jadi Dan mereka sekarang suka megang handphone ya, jadi kalau misalnya dibikinnya digital ya itu bagus. Jadi kita lebih Iya. ya. Oke, oke. Itu teman-teman kita yang di sentra kreasi atensi itu mereka pegang handphone semua gitu, megang main YouTube gitu. Jadi kalau misalnya dibikin apa tuh yang kayak slow motion, apa sih istilahnya tuh yang motion slow itu yang kayak gitu, dan mungkin mereka akan lebih suka juga, up to date ya kalau Tuh sekarang. deh. Oke deh. dan Iya. handphone kan difasilitasi dengan voice note untuk mereka yang susah Baca. ngetik, Oh, iya. mereka Banget. bisa pakai. Benar-benar. Oke deh, sebenarnya kalau dari kami, Kak Vira, Kak Jomex, dan Diva di sini pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan itu aja sih. Mungkin Kak Jomex, Kak Diva udah aman semua kah? Atau ada follow up question mungkin? Mungkin aku penutup kali ya. Ya, boleh. Silahkan Kak Vira. Kalau aku penutup mungkin suka duka Mbak Nila dan Mbak Sisa sendiri sih selama menjadi pekerja sosial, apa aja sih pelajaran yang dapat dari teman-teman disabilitas intelektual, dan pesan-pesan buat teman-teman awam di luar sana untuk memahami teman-teman disabilitas intelektual itu sendiri kayak gimana. Kalau saya juga baru di sini, Mbak Sisil juga baru ketemu sama anak-anak disabilitas intelektual. Tapi dari sini itu kayak lebih ngajarin kita untuk bersyukur gitu kan. Kita dikasih segitu banyaknya berkah gitu kan. Jadi apalagi yuk kita bersyukur. Terus perlakukan mereka dengan baik gitu kan. Seperti kita pengen diperlakukan orang lain gitu aja. Sama, saya belajar bersyukur di sini dan semakin bersyukur. Dan buat orang tua yang punya anak disabilitas intelektual, tetap syukuri. Nomor satu adalah yang saya bilang tadi, terima. Walaupun mungkin sulit, tapi kalau bukan dari keluarga sendiri yang menerima, orang akan lebih sulit untuk menerima. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak atau keluarga kita, itu adalah bagaimana orang lain akan memperlakukan juga seperti itu gitu. Kita harus menerima dan menghargai ya, lebih kayak gitu. Kayak gitu sih, saya yang paling pertama sih bersyukur. Dan buat orang tua di luar sana yang tidak memiliki anak disabilitas, berarti akan lebih bersyukur juga harusnya. Iya, harus lebih bersyukur gitu. Ditutup dengan tadi ya, pelajaran banyak juga yang dapat oleh Mbak Sisil dan Mbak Nila. Mungkin boleh dari kita. Oke, sip. Kalau gitu, sebenarnya kita tadi udah masuk di pertanyaan terakhir. Kita udah juga belajar banyak hal tentang gimana untuk bisa berkomunikasi nih sama teman-teman penyandang disabilitas intelektual. Dan mungkin dari teman-teman Dewan Social Impactor udah segitu dulu aja. Nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut banyak hal soal disabilitas intelektual di video-video selanjutnya. Gitu. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye. Thank you. Thank you juga Mbak Nila, Mbak Sisil. Terima kasih waktunya.